di Cina itu seperti Indonesia dia. Dia banyak juga bisa ternakin ikan-ikan. Nah, salah satunya yang paling populer dari Cina itu udah mereka menternakan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Jadi buat teman-teman yang belum pernah lihat video-video Venus Aquatic sebelumnya, mungkin belum kenal saya, salam kenal, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan. Saya biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Nah, kenapa disebut Raja Ikan? Karena setiap minggunya kita kedatangan banyak sekali ikan gitu. Jadi saya sejak 2010 sudah sangat konsisten di bidang ikan hias. Kita ekspor dan impor ikan hias sejak tahun 2010. Jadi kalau teman-teman ketemu saya tahun 2010, saya tukang ikan. Ketemu saya 2013, saya masih tukang ikan. Dan pada 2013 saya dapat penghargaan langsung dari Pak SBY, Presiden Indonesia pada waktu itu udah di bidang ikan hias gitu. Terus 2015 ketemu saya, ya saya masih tukang ikan. 2017 mungkin bisnis lain lagi booming seperti properti, saya tetap tukang ikan. Dan 2022 ketemu saya di channel ini, ya saya masih tukang ikan. Kenapa itu saya banyak dipanggil sebagai Raja Ikan? Karena dari kecil juga udah pelihara ikan dan konsisten sampai hari ini saya bergerak di dunia ikan hias. Sombong amat. Pada episode kali ini saya pengen kasih tour sedikit ikan-ikan yang saya impor dan saya datangkan hari ini lah. Dan yang saya datangkan hari ini berasal dari China. Biasa saya impor ikan hias itu paling seringnya dari India, kedua dari Thailand, dari Myanmar juga, dari negara-negara Amerika Latin itu, dari Amazon, Peru, Brasil, Kolombia itu kita biasa datangkan juga. Terus ya yang banyak kita datangkan juga ya dari Cina gitu. Nah, pada hari ini video ini dibuat, kita lagi kedatangan ikan dari Cina. Di Cina ada ikan apa aja sih? Ada banyak sekali ikan dari Cina. Baik dari yang captive breed atau dari ternakannya, ikan ternakannya, atau ikan alam Cina sendiri itu banyak banget. Sampai saya bingung apa namanya, susah-susah. Tapi kalau ikan alam dari Cina yang paling terkenal itu Emperor Botia atau Botia elongata. Jadi kalau di Indonesia ada ya Botia macracantha, kalau di Cina ada Botia elongata gitu ya, ditampilin. Jadi itu yang sering disebut Botia Emperor atau rajanya Botia dari Cina gitu. Itu Botia elongata. Terus juga ada ikan yang unik banget yang mungkin teman-teman jarang lihat. Itu namanya Acipenser rutenus. Itu asal dari Cina. Acipenser ini satu keluarga ikan hias yang boleh dibilang keluarganya itu besar sekali. Banyak keluarganya itu kebanyakan berasal dari Eropa. Tapi ada satu spesies yang berasal dari Cina, itu namanya Acipenser rutenus. Itu yang kalau teman-teman tahu kaviar. Nah, kaviar itu telur dari ikan Acipenser atau sturgeon. Itu berasal dari Cina juga. Itu salah satu spesies yang dari Cina. Terus juga ada ikan paddlefish. Paddlefish itu, tahu gak ikan paddlefish yang kayak bebek itu, paruhnya itu juga berasal dari Cina. Itu ada banyak spesiesnya, ada banyak keluarganya juga. Tapi paddlefish itu dari Cina. Terus ada berbagai jenis ikan dari Cina lainnya. Nah, ini nih salah satunya. Ini ikan alam dari Cina. Namanya ikan Channa asiatica. Channa asiatica sendiri ada dua jenisnya. Satu yang Channa asiatica putih, satunya lagi Channa asiatica merah. Ini bukan yang satu gak diwarnain, satu diwarnain, bukan kayak gitu teman-teman. Jadi ini emang dua spesies yang berbeda. Dan kalau Channa asiatica putih ini, atau kalau di sini banyak dikenalnya Channa asiatica WS, dia biasa tumbuh juga lebih besar daripada yang RS. Jadi ini yang boleh dibilang ikan dari China yang paling populer dan paling banyak peminatnya, yaitu ya ikan Channa asiatica.
Oke, jadi itu kita bahas yang alamnya masih banyak banget karena kan China itu begitu luas. Jadi banyak sekali spesies ikan hiasnya juga. Walau ya gak banyak-banyak banget, paling banyak ya dari Indonesia. Oke, jadi masih banyak lagi spesiesnya, tapi itu yang dari alam. Nah ini saya pengen ajak teman-teman lihat, ada juga yang dari ternakan gitu. Jadi di Cina itu seperti Indonesia dia banyak juga bisa ternakin ikan-ikan. Nah, salah satunya yang paling populer dari Cina itu udah mereka menternakan ikan koi. Gitu, bisa dilihat nih, ini lucu banget nih. Ini koi dari Cina tuh, bulat-bulat, lucu-lucu bentuk badannya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang koi ya. Tapi sebelum bahas lebih lanjut tentang koi, ya saya pengen cerita juga, di Cina juga banyak ikan-ikan yang sudah diternakan di sana, tapi belum diternakan di Indonesia. Contohnya ya ikan koi ini butterfly koi namanya. Kalau di Cinanya disebutnya hutielong. Hutie itu kupu-kupu, long itu naga, jadi kupu-kupu naga. Nah ini hutielong ini. Jadi ini salah satu ikan captive breed dari China. Terus juga kalau di Cina itu yang terkenalnya lagi ya, yang biasa kita impor itu ikan kokinya. Koki dari China itu terkenal. Bahkan orang-orang Jepang itu banyak belanja ikan koki ya dari Cina. Dan kalau ditelusurin ya, sebenarnya itu ikan koi itu bukan dari Jepang. Ini saya ngobrol sama orang Jepangnya langsung. Orang Jepangnya langsung juga bilang ikan koi itu dan ikan koki juga bukan berasal dari Jepang. Awalnya dari Cina, dibawa ke Jepang, tapi malah populer dan lebih dikenalnya ya ikan koi dan koki itu berasal dari Jepang, padahal enggak, berasalnya dari Cina teman-teman gitu. Oke, jadi karena orang Jepang lebih jago breedingnya atau apa saya nggak tahu, tapi sekarang udah mulai catching up sih orang-orang Cina itu. Jadi ada banyak banget juga ikan yang diternakan di Cina, contohnya itu terutama jenis-jenis siklit. Jenis siklit itu banyak banget di Cina. Ada yang saya paling naksir itu balzani. Balzani itu ikan Amerika Selatan, tapi banyak diternak di Cina. Terus ada juga yang sekarang udah mulai banyak dipopulerkan dan di breeding di Indonesia, itu Geopagus yang albino, itu pertama kali juga dari Cina gitu. Jadi banyak banget ikan yang bisa diternakan di sana karena mereka itu punya ketekunan gitu. Contohnya aja ikan diskus. Oh di sini ternak diskus paling rumahan. Oh di sana udah kayak pabrikan gitu, ternak ikan diskus. Jadi di sana banyak banget ikan yang kita datangkan juga. Jadi kalau di sana ya harganya relatif murah, kualitasnya lumayan oke lah gitu. Karena mereka itu produksi dalam skala besar. Tapi biar bagaimanapun, kalau produksi di Cina itu kalahnya itu sama cuaca. Karena yang namanya ikan hias itu namanya aja tropical fish atau ikan tropis. Sebagian besar itu dia kagak suka dingin, gak bisa diternak di daerah dingin. Jadi kalau kayak mereka orang Cina sana mau ternak diskus, itu ruangannya itu benar-benar harus kedap dan harus pakai pemanas ruangan. Kalau di sini kan nggak perlu pemanas ruangan, udah panas. Kalau di Cina sana mau ternak ikan aja mahal biayanya karena harus nyalain pemanas ruangan, bukan pemanas akuarium lagi. Itu udah ruangannya yang dipanasin gitu teman-teman. Oh iya, ada ketinggalan juga. Ada satu ikan yang paling terkenal juga dari Cina itu namanya Chinese Haifin. Nah, bisa ditampilin. Ini juga Chinese Haifin atau CHF itu asal dari Cina. Itu ikan alamnya sana. Kalau di Cina sana biasanya disantap. Saya pernah diajak ke restoran makan Chinese Haifin. Nah, itu biasa kita datangkan juga Chinese Haifin. Itu salah satu ikan yang populer banget, mereka makannya di dasar akuarium. Terus ada apa lagi ya? Ya banyak lah gitu. Tapi ya kita rutin datangkan ikan dari Cina selain dari negara-negara lain juga. Jadi kalau teman-teman yang cari ikan-ikan dari Cina, terutama seperti ini nih, cana dari Cina ini yang cantik banget. Tapi kita juga nggak melulu tentang cana.
ikan lainnya juga seperti koi, ikan ini, ikan itu semua kita datangkan. Teman-teman bisa cek link di deskripsi. Itu ada grup WhatsApp di sana, nanti bisa join. Nanti di sana kita update setiap hari informasi tentang harga, informasi tentang ikan apa yang mau didatangkan, cara rawat, cara progres dan sebagainya. Ya teman-teman bisa langsung cek link di deskripsi, join ke grup gitu. Jadi ke toko bangunan beli sekruk, ayo kawan join ke grup. Itu di sana kita banyak sekali lah manfaatnya gitu. Tapi itu bukan grup FGB ya, itu grup untuk kita sharing informasi tentang ikan hias. Oke, jadi itu aja video pada kali ini. Jadi ya semoga tertarik beli ikan dari kita, atau minimal ya buat silaturahmi bisa subscribe dulu, tinggalkan komen juga. Mungkin bisa dibagikan link video ini ke teman-teman yang lagi cari ikan gitu. Karena di Venus Aquatic kita punya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Jadi bukan cuma sekali dua kali datang ini ikan terus menghilang. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, kita punya yang namanya kredibilitas. Jadi kita perusahaan yang udah berdiri dari 2010, jadi kalau namanya transaksi sama kita pasti aman, tentram, damai, sejahtera. Oke, itu aja video pada kali ini. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya. Dadah.